Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Terima kasih juga untuk seluruh sahabat Oke yang banyak memberikan dukungan kepada Ade. Banyak doa nih Dek buat Ade. Katanya dari di Sweet Sugiyarti, yang pasti Anda orang yang kuat. Amin. Semangat terus untuk anak-anakmu. Didik mereka menjadi anak yang soleh. Amin. Insyaallah. Safakallah. Amin, amin. Terima kasih. Banyak sekali yang mengirimkan doa juga untuk almarhum istri tercinta Ade. Dan kalau tadi saya tanyakan, maksudnya kita tadi sempat ngobrol juga ya. Saat itu apa yang ada di benak Ade ketika air datang, memang Ade langsung berpikir itu adalah tsunami, langsung merasakan oh ini yang namanya tsunami begitu. Karena air itu datang nggak kecil. Ya, nggak kecil, ombak itu dia juga kencang. Panggung itu 8 meter. Itu habis. Cukup tinggi 8 meter dong ya. Namun karena posisi saya di samping, air yang di samping itu lebih rendah. Kayaknya begini. Gitu. Dan menghantam panggung itu lebih besar. Baik. Sebelum acara mulai, istri saya udah bilang ke pengasuh, Mbak itu apa di gunung kok merah-merah. Mbaknya baru cerita. Kata mbaknya itu orang camping Bu, lagi bakar-bakar. Katanya begitu. Dan dari sore kita main ke pantai itu memang udah ada asap. Saya cuma berpikir itu awan. Karena hitam kan. Dan saya nggak berpikir kalau itu meletus. Tapi sore-sore gitu nggak ada feeling nggak enak Nggak gitu. ada. Kita nggak ada apa ya. Cuma dia selalu bilang ke mbak saya, lebih banyak menitipkan pesan ke mbak. Panggilannya Icut, Cut. Lu jangan makan yang banyak, ntar malam lu pasti capek. Pasti capek. Iya, dibilang begitu sama mbaknya. Lu malam, pokoknya lu makan yang banyak, lu istirahat sekarang tidur, ntar malam lu pasti capek. Begitu doang itu. Ya. Dan Adik katanya juga memberikan kita ini ada video sore hari. Ya, vlog istri saya langsung. Oh, pada saat itu istri lagi bikin Vlog, vlog. iya. Oh. Itu di-share ke WA story sama saudara-saudara dan teman-temannya, tapi tidak ke medsos. Dan di situ yang buat saya janggal, nggak pernah dia bikin vlog tidak menunjukkan mukanya. Tapi di situ bikin dia cuma suara aja. Pertama kali. Iya. Dia nggak kelihatan mukanya. Biasanya dia biasa ngeliat muka dulu, selfie gitu, terus ke yang lain. Ini nggak, beda. Ya mungkin adalah beberapa video yang masih ke-save sama kita. Baik. Kita lihat sama-sama ini video pantai sebelum peristiwa tsunami saat itu datang. Kita akan lihat. Tuh lagi mulung nih. mulung batu. Piting. Bawahnya jelek kan? Halo. Yang kecil. Tuh, pala lentuat lalu ke galem. Lah ini. Oh, bukan paus itu, bukan paus. Itu ikan julung-julung itu bukan paus. Iya, itu udah gelap. Cuman nggak ada firasat bahwa akan terjadi. Ini hari pertama, video tadi hari pertama. Berarti Jumat udah tanggal sampai. 21 ya. Itu kejadian 22 malam. Betul. Iya, baik. Dan anak saya pada saat tanggal 22 malam itu kita selesai MC, dia ngajak pulang. Yang tadi Yang videonya, kedua. iya si Raffi dia bilang, Atut pulang. Oh, takut. Takut. Oh, Cuman, iya. seperti memberitahu nih takut mau pulang, Betul. takut. Dan istri saya langsung bilang nanti aja, orang lagi rame di sini di hotel, di kamar juga nggak ada siapa-siapa. Ya udah, saya ajaklah ke depan. Gitu. Nggak ada firasat bahwa akan terjadi tsunami. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kak Ade, waktu sore itu yang pas tanggal 22-nya, itu sorenya sempat beraktivitas sebelum acara itu gak? Masih. Kita masih balik lagi ke hotel. Kan jadi ada, tadi saya lagi dibilang ngumpulin karang, itu buat kolam di rumah. Oh, Iya, memang kita ada kolam buat ditaruh di kolam. Memang unik-unik kan, ada terumbu karang, ada kerang gitu kan. Itu buat di rumah rencana. Besokannya yang hari keduanya, sorenya itu kita mau ngebawa. Kita hari pertama ngumpulin. Hari kedua kita mau bawa ke kamar. Udah sempet kita bawa, satu plastik merah itu kita bawa ke kamar hotel. Dan nggak ada firasat istri mau pergi gitu, nggak ada. Dek, aku lihat foto-foto Adek sama almarhum istri.
cantik banget. Dan Ade nih baru menjalani pernikahan tuh selama 6 tahun. Iya, November tanggal 10, 6 tahun pernikahan kita. Doa apa sih dia yang mau disampaikan buat istri? Atau Ade mau menyampaikan apa yang belum sempat Ade sampaikan? Almarhum istri saya lagi tesis S2. Januari ini dia harus sidang. Sampai terakhir dia bilang, Bunda bawa laptop ya ke hotel mau ngerjain tugas. Dibawa laptop itu, belum sempat ngerjain tugas tapi dia bilang, Bunda harus bantu ayah. Bunda harus bisa, tidak hanya ngurus keluarga, tapi harus bisa buat bantu ayah. Dia bilang kayak gitu. Dan keinginan dia belum kesampaian sampai sekarang. Dia pengen umroh di tahun ini. Dia selesai wisuda, dia mau umroh. Sebagai Tapi rasa syukur begitu Iya. ya. Dan kemarin pada saat kejadian H+2 itu, saya langsung telepon teman saya yang kebetulan lagi umroh, Iya. minta tolong dibadalin. Buat Aji Dedi yang kebetulan lagi di sana, saya minta terima kasih, tolong dibadalin. Dan kemarin dia report sudah. Insya Allah udah ada niatnya, udah Allah sudah Catat. mengumrohkan, insya Allah Amin, mudah-mudahan amin. gitu ya, sudah mencatat. Nah ini dia, kangen dek. Banget. Apa yang belum sempat Ade sampaikan sama istri? Permohonan maaf. Belum bisa bahagiain dia. Banyak keinginan dia. Sangat mengerti keadaan. Karena dia lagi tesis, dia lagi kuliah. Dia tahan dulu keinginan dia. Saya mau nabung buat umroh sama buat tesis. Saya bilang, memang ya udah nggak apa-apa, kalau mau beli apa pakai aja dulu, saya bilang gitu. Nggak usah yang urusan nanti saya bilang gitu. Tadinya Januari ini sama tim manajemen mau berangkat umroh, namun Januari dia harus sidang, jadi di pending, selesai tesis aja, Tesis aja. baru umroh. Ya. Belum kesampaian, beliau udah dipanggil Allah. Tapi saya Allah yakin lebih sayang. dia orang baik, istri saya orang baik. Memang pada saat itu juga Ade, saya sempat lihat di tayangan katanya Ade sempat melarang begitu untuk ikut ke Iya. Tanjung Lesung ini sebenarnya ya pada saat itu ya. Jadi kondisinya tanggal 30 kemarin kita ada event tahun baru di Bali. Saya bilang sama klien, saya minta tiket untuk keluarga. Udah dipesenin. Satu keluarga, dua keluarga akan berangkat ke Bali. Udah isu tiket semua. Bun, ke Bali ya kita tahun baru. Seneng ya, karena memang dia seneng sama pantai kan. Iya, iya. Nah, terus event Tanjung Lesung itu kemarin memang dia bilang, nggak usah ya, nanti Bali aja kita sama anak-anak. Perginya. Ya. Terus tiba-tiba istrinya A.A. Jimmy telepon ke istri saya, Mei ikut yuk biar aku ada temennya di sana, kata dia. Langsung istri saya cerita ya, istrinya A.A. ngajak, Telepon. nanti aja yang ke Bali. Saya bilang biar takutnya anak-anak capek. Saya bilang enggak ya, kalau anak-anak seneng nggak capek kok. Gitu dia bilang. Ya udah kalau memang anak-anak seneng kita berangkat, saya bilang. Sepanjang perjalanan dari saya keluar rumah sampai itu happy dia. Happy karena memang kita jarang ya, saya off air kemana-mana jarang ajak keluarga. Iya. Karena ketika lagi Iya. kerja kadang-kadang kondisinya juga takutnya kesian Iya, sama keluarga yang sama nungguin keluarga. kita. Betul, kalau kita off air kan waktunya kadang cuma sebentar balik lagi ke rumah. Iya. Dan kebetulan Tanjung Lesung masih bisa dijangkau dengan darat, ya udah berangkat. Saya bilang gitu. Dan Ade bukan hanya kehilangan istri tercinta, namun juga kehilangan sahabat, keluarga. A.A. Jimmy dan sekeluarga, road manager saya Julia, dan
nggak pernah saya selama mengenal Jimmy, dia mengeluh, dia marah, dia debat sama saya, nggak pernah. Sore itu sebelum kejadian, dia debat. Itu seumur hidup saya. Karena pembawaannya memang dia tenang sebenarnya kan. Dia setiap kali ada masalah pasti dia tenang. Dia nggak selalu menunjukkan. Iya, iya. Dan tumben-tumbenan malamnya mau perform, sorenya kita memang latihan. Ya udah, saya maunya konsepnya begini, AA maunya beda. Sampai Pertama kita kali. debat. Iya, ya debatnya cuma sekedar enggak, ini bagusnya Argumen begini. begitu. Iya, ini bagusnya begini. Enggak, ini lucu nih begini, saya bilang gitu. Akhirnya pemain keyboard saya, Kiki, yang menengahkan. Ya udah, kita ambil tengah-tengah aja. Yang AA pakai yang ini, yang Ade pakai yang ini. Jadilah konsep itu dan alhamdulillah lucu gitu kan. Dan nggak tahu kenapa saya semenjak kenal dia baru itu saya debat sama dia dan dia mengalah. Ya udah ikut aja deh katanya. Dan dia mengalah. Dan Kiki pemain keyboard saya selamat. Dia ada luka di perut sama di kepala dijahit dan dia banyak dititipkan pesan sama Jimmy almarhum. Namun saya sama dia belum sempat ketemu, belum sempat bercerita. Belum sempat Ya. bercerita. Jadi memang nggak ada pesan-pesannya Jimmy khusus gitu pada saat. Ya mungkin ke Kiki ya, mungkin karena saya sudah terlalu dekat. Dia itu, AA Jimmy itu berkeinginan terakhir dia pengen beli rumah di Jakarta. Karena dia stay di Cianjur kan. Cianjur rumahnya. Cianjur, bolak-balik. Itu kita mikirin, dari teman-teman juga mikirin. Dia setiap kali mau event, H-1, H-2 sudah datang ke kantor. Iya, capek jadinya. Dan nggak pakai driver. Iya, iya. Itu yang membuat saya salut sama dia. Dan kaget pada saat, saya orang pertama yang ditanyakan sama warga. Mas, ini temennya bukan? Nangis saya. Beliau masih pakai kostum, manggung, saya manggung. Iya ini AA ini. Ada langsung mengenali saat itu. Iya, saya di klinik dikirimin dari security tadi. Security dapat informasi dari evakuasi dari warga. Mas saya dikirim ini temennya bukan. Iya, saya bilang. Langsung dievakuasi sama warga. Saya nggak tahu dibawa kemana. Dan jenazah istri saya kan langsung dibawa ke kampung halamannya di Lahat. Dan saya pantau terus kegiatan Wali Care, evakuasi keluarga AA Jimmy, evakuasi almarhumah root manager saya. Dan yang uniknya gini, root manager saya itu sebenarnya udah keluar dari kantor, sudah resign karena dia nikah. Iya. Oh, Dan nggak tahu kenapa root manager saya yang tetap izin. Saya nggak bisa berangkat, saya harus izin ada acara keluarga. Dia bilang. Ya udah, pakai siapa? Julia aja. Julia itu yang sudah resign Udah tadi. resign. Kan udah kenal, udah Iya, tahu dirinya udah tahu gitu dengan ya. kita. Ya udah Julia bisa. Ya udah berangkat. Ya itu kayak kita nganterin dia. Gitu. Dan nggak ada dia juga. Oh terakhir dia selalu minta pijet sama pengasuh saya. Cut, ke kamar ya, biasa pijetin gitu. Saat itu ada di lokasi juga. Iya Ju, di ya? mana? Di hotel. Kita kan satu villa itu 4 kamar. 4 kamar. AA sama root manager saya sama kru di atas sama keluarga saya sama pengasuhnya AA di bawah. Ade sudah berapa lama bersahabat dengan AA? Saya mengenal AA dari 2009 dulu dengan tim Lo-nya ya. Ya cukup lama berarti ya. Ya. Apa arti sahabat untuk Ade? AA itu udah lebih dari sahabat. Dia sudah saya anggap kakak sendiri. Dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu dengerin curhatan saya. Dia paling tahu watak saya kayak gimana. Dia tahu saya sedang kesusahan, dia bantu. Kita saling membantu. Buat saya, walaupun AA udah nggak ada, saya percaya dia selalu ada buat saya. Dan Ade harus terusin juga cita-citanya AA yang lainnya ya. Insya Allah, Jigo akan terus tetap ada. Jigo akan terus ada. Walaupun dengan konsep berbeda ataupun bagaimana, Jigo harus tetap ada. Kalau kita saya kan saya juga baru nikah sama istri juga. Saya nggak kebayang maksudnya ketika saya harus kehilangan istri gitu. Apalagi selama kita hidup kan banyak salah ya pada istri. Saya mohon maaf kalau saya nanya, ada kenangan yang paling diingat dan kenangan terindah sama mantan istri, ada apa?
kenangan banyak ya. Kita Setiap dari awal harinya nikah, iya pasti momennya ada banyak kenangan. Namun Yang Kok- paling keingat sama istri. dia selalu bilang setiap Jumat jangan lupa walaupun sedikit bantu orang. Itu dia selalu ngingetin saya. Besok apapun, kadang dia suka kasih air mineral ke masjid buat persiapan sholat Jumat. Nah yang kemarin itu walaupun kita jam 9 berangkat, dia pagi-pagi udah keluar cari kue, cari snack, dibungkusin dia sendiri Ya untuk bagi-bagi. untuk bagi-bagi di jalan. Ya, ya. Dan dia selalu bilang, Rutin setiap Jumat. iya setiap itu Jumat bilang. dia bilang selalu bilang, jangan lupa ya setiap Jumat kita harus walaupun sedikit. Kadang kita berubah tuh bukan hanya dari diri kita sendiri, tapi Betul, dari orang, dari yang orang kita lain. cinta. Betul. Dari Dan Ade menjadi sosok yang sekarang ini kuat, tegar itu juga karena seorang istri yang luar biasa. betul. Insya Allah walaupun istri saya nggak ada, tapi tetap ada di hati saya. Amin, insya Allah. Kan namanya hari Jumat kan nggak pernah hilang ya. Jadi mungkin ingat hari Jumat pasti ingat istri. Oke. Betul. Tapi kalau tadi kita balik lagi nih ke Jimmy, tadi sempat bahwa Jigo tuh memang ada perform pada saat itu dan sempat bikin juga promonya ya Viti sebelumnya. ya. Video Berapa hari testimoni. sebelum acara? Seminggu ya. Seminggu ya? Kita masih lagi jalan tur produk rokok di Malang. Itu diinfo sama klien tolong bikin video. Termasuk Seventeen juga bikin. Oke, kita akan lihat ini kebersamaan Ade pada saat dengan Jimmy begitu Betul. membuat promo pada acara untuk di Tanjung Lesung tersebut. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jigo. Apa? Iya dari Jigo. Jangan lupa tanggal 21 dan sampai 23 Desember 2018 tunggu kehadiran kita di Tanjung Lesung Resort. 21 malam bersama Jigo dan 22 malam bersama Seventeen. Dan pastinya banyak door prize dan hadiah menarik. Ya, jangan kemana-mana, datang di Tanjung Lesung Resort di Employee Gathering Unit TJBB. Seru. Dek. Masya Allah, Jimmy Masya itu luar biasa ya. Selalu senyum, ketawa, ketemu di momen apapun. Nggak Saya- pernah nunjukin dia susah. Nggak Dan pernah. Yang paling saya senang itu energi positif dari Ajim itu Iya. kerasa banget kalau kita kerja sama Betul, almarhum betul. ya. Dan aku udah pernah kerja sama almarhum Pernah dan- kerja sama bareng juga sama dan Jimmy. sampai malam kita syuting pun energi positifnya masih selalu ada kayak tadi kayak masih yang ceria. Ya walaupun Iya. kondisi kita lelah, kita Iya. seminggu di Jawa Timur keliling, dia tetap kayak gitulah. Nggak pernah nunjukin. Walaupun dia ada pikiran keluarga, anak, dia di depan kita biasa. Nggak pernah nunjukin. Ada kenangan apa yang paling nggak terlupakan bersama dengan Jimmy? Mungkin ketika mau berangkat kemana, terjadi apa dan lain sebagainya. Itu. Kita mau kemana ya? Ke Cina. Oke. Kita mau ke Cina. Dia nggak pakai sorban di bandara. Iya. Dia pakai kacamata. Itu sampai Karena sekarang. kita belum lihat, aku belum pernah lihat kalau dia nggak pakai sorban kayaknya. Kalau ketemu acara selalu Iya, pas udah pakai, pakai betul. sorban kayaknya. Uh-uh. Oh pernah, baik. Ada, kita lagi check in, lagi antrian check in. Beliau coba duduk aja duduk. Saya lagi main HP, tiba-tiba ada ibu-ibu samperin. Dia dengan dari jauh PD-nya ibu itu, Apoy, foto dong. Oh, pikir Salah. pikir Itu 2 kali terjadi. Disangka Apoy Tapi itu Wali? yang lebih, iya. Terus Iya dia salting dong pasti kan. Udah ngaku aja. Iya ini saya Apoy. Bener sampai minta foto. terus Terus yang lain mana belum datang, dibilang begitu. oh dijawab juga Dijawab, akhirnya. iya. Terus Terus si ibu ini kan bertiga, yang 2 orang tuh ketawa di belakang. Yang 2 nggak yakin, yang 1 yakin. Itu sampai sekarang saya teringat. Pokoknya setiap kali bercanda sama tim gitu, Apoy, gitu-gituin saya. oh, karena nggak jauh beda Iya, gitu betul. secara tipikal wajahnya ya. nggak pakai ini. Kalau nggak Nggak pakai pakai sorban. sorban. Cuma Nah, memang versi akan lebih kurus dikit. baik, dan kita sudah tersambung dengan Pak Haji Apoy yang tadi kita ngobrolin mirip sama Jimmy dan punya tanggung jawab yang luar biasa terhadap Jigo ini juga karena satu manajemen juga dengan Wali. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Halo. Halo Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Teh Oki Lukman. Iya, apa kabar?
Pak Haji. Baik, Baik. sehat semua di sana ya. Alhamdulillah sehat semua. Iya, Adek. gimana? Kenapa, Dek? Ada yang mau bilang apa? Maaf. Adek yang kuat. Allah mengasih hadiah yang luar biasa buat adek. Ingat pertemuan kita di Puskesmas Alinda, adek bilang adek kuat. Ya. Tetapi adek nggak habis pikir nanti anak-anak nanya gimana tentang bundanya. Allah yang akan jawab itu. Gak usah khawatir dek, ada kita, ada Kang Tommy, Kang Faang, saya, Kang Ovi, ada Kang Aji, Iya. dan seluruh manajemen dan seluruh masyarakat Indonesia. Dek, maju terus dek. Ayo adek. Karena dari tadi Pak Haji Apoy ini ya, Ade ini dari tadi tegar banget saya liatin sebenarnya. Iya. Tapi begitu kita nelpon, ada. Iya. Ya silakan. Iya. Adek memang malam itu sekitar jam 12 memang telepon saya. Ya. Ya, adek langsung cerita apa yang terjadi pada saat itu. Dan adek tegar gitu, adek tegar dan mencoba menceritakan kronologisnya dari menit ke menit kepada saya. Ya. Dan aku yakin bahwasanya adek tegar dan sampai kapanpun saya dan tim manajemen Wali dan teman-teman Wali akan selalu yakin adek akan selalu tegar. Satu hal Amin. kan adek mau dikasih hadiah sama Allah. Ya. Itu pasti. Karena tidak ada setelah musibah kesusahan kecuali kebaikan kemudahan. Insya Allah. Insya Allah, amin. Boleh tahu pada saat Ade menelepon, apa yang ada di benak Pak Haji Apoy pada saat itu ketika mendengar kabar bahwa ada bencana tsunami di tempat Ade dan teman-teman bekerja? Saat itu saya juga berusaha tenang, saya juga tidak panik, berusaha untuk tidak panik. Karena dengan saya tidak panik dan saya tetap tenang, maka akan tergali informasinya menit demi menit. Kemudian saat itu saya menanyakan bagaimana AA Jimmy, Ya. bagaimana dengan istri dan anak AA Jimmy, kemudian bagaimana dengan Julia Resnania, Rutmennya dan semua tim. Ada saat itu jawab nggak tahu bang. Saya di sini sama anak saya yang saat itu anak yang ke satu belum ketemu ya bang Ade ya saat itu ya malam itu ya. Saya cukup bilang ya dek ya nanti kita akan segera mungkin meluncur dan saya langsung sampaikan kepada seluruh tim Wali untuk meluncur. Tanpa Termasuk berpikir manajemen. panjang langsung meluncur ke sana begitu? Langsung meluncur, tim manajemen juga langsung karena kita tetap komit dengan Akang Ade dan seluruh keluarga berkah dan keluarga besar Wali. Ya. Kalaupun memang menangis, semuanya menangis. Kalau memang susah, ya semuanya susah. Kalaupun senang, kita tanggung bersama-sama. Dan saat itu langsung meluncur tim tanpa mohon maaf kalau kami boleh jujur, kami pun berani untuk mempertaruhkan nyawa. Kalaupun memang itu demi menjaga komitmen kekeluargaan kita. Ya. Dan yang ada di pikiran kita langsung Ade dan tim, Ade dan istri, Ade dan keluarga AA Jimmy dan keluarga Julia dan tim semua. Itu yang kami pikirkan. Apapun terjadi, yang penting ketemu. Gitu. Ya. Untuk sosok A. Jimmy sendiri di mata apa nih? Gimana? Mungkin Ade juga tahu. Ya, AA Jimmy itu orang yang sangat baik. Tidak macem-macem, sederhana, bersahaja. Sama layaknya dengan Kang Ade di situ. Makanya kalau dibilang terpukul ya sangat terpukul. Yang jelas Ade sama AA ini dua-duanya sama-sama menyeimbangkan diri. Ya. Ketika yang satu tengah sedih, yang satu nenangin. Begitupun sebaliknya. Memang kami melihat Ade sama AA ini ngeklop banget. Makanya AA itu termasuk yang pribadi yang tenang ya. Kadang suka nenangin Ade, kadang juga memberitahukan kepada kami bahwasanya semua baik-baik saja. Dan Ade tahu itu. Dan luar biasa, jangankan Ade belajar dari Ajimi, kami pun belajar dari Ajimi bagaimana menjadi kepribadian yang tenang dan bersahaja serta sederhana. Dan itu yang sekali lagi membuat kami sangat terpukul dengan kepergian almarhum. Ya betul. Dan aku lihat di sini juga ada fotonya Apoy sama
Iya, Be- Uma. babynya Jimmy. Jimmy ya. Terakhir. 3 bulan. Bagaimana ini sempat dengar berita kan kabarnya memang Apoy dan teman-teman wali yang akan mengasuh begitu nantinya untuk kelanjutan yang bertanggung jawab adalah Apoy dan wali begitu? Iya, memang rencananya kami ingin mengadopsi Dede Yumna. Karena memang bagaimanapun juga ini adalah anak kami. Dede Yumna adalah anak kami. Tetapi memang dari keluarganya belum mengizinkan karena nenek dari Dede Yumna berkata ini adalah satu-satunya kenangan saya dengan Jimmy dan keluarga ada di Dede Yumna. Ya begitupun yang kami ingin lakukan terhadap anak-anak dari Kang Ade, jangan takut, jangan merasa sendiri ya untuk anak-anak itu. Saya dan teman-teman wali dan seluruh manajemen apa yang kita bisa lakukan untuk membangkitkan motivasi mereka berdua. Ayo Kang Ade. Ya. Dan ternyata juga banyak sekali juga yang ingin ikut turut serta untuk membantu. Kabarnya Jim sendiri juga pengen bantu juga Mengasuh. begitu ya. Dengar kabarnya langsung pengen mengasuh Jadi juga. orang tua asuh. Jadi orang tua asuh juga. Semoga Insya Allah. kelak, insya Allah, semoga kelak nanti anak ini bisa menjadi seseorang yang bisa Membanggakan. membanggakan untuk kedua orang tuanya, keluarga, Amin. soleh dan Amin, untuk amin. agamanya juga. Amin, amin, Allahumma amin. Iya, mungkin terakhir sebelum ditutup teleponnya, Ya. ada Ya, lagi ya. yang mau disampaikan untuk adik Jigo sendiri, bahkan juga mungkin untuk masyarakat di luar sana, apa yang ingin disampaikan? Wabil khusus untuk Kang Ade. Iya, Kang Kang Ade, saya lihat Kang Ade di TV, saya sambil ngomong. Dan yang sudah, ya sudah. Kita tetap ke depan, kita bareng-bareng lagi merangkai pelan-pelan, satu demi satu, kita mulai lagi dari nol. Kang Ade jangan takut, Kang Ade nggak sendirian. Saya dan tim wali akan tetap komitmen seperti apa yang pernah kita janjikan bersama-sama. Bahwasanya apa yang kita lakukan, ini demi menggapai ridha Allah, semuanya bareng-bareng. Kita Amin. akan buktikan itu Kang Ade insya Allah. Amin. Teh Oki juga saya senang banget dengan Teh Oki bisa telepon langsung karena Teh Oki ini buat kami wali adalah salah satu yang peduli dengan pergerakan wali care. Jazakillah khairan kasiran Teh Oki. Amin. Saya ucapkan semua. Teh Terima Oki, kasih. terima kasih. Terima kasih Berkah, banyak. berkah. Salam untuk juga seluruh anggota BEN Wali, keluarga besar Wali. Dan terima kasih banyak Anda punya pemikiran yang luar biasa untuk terus membantu saudara-saudara kita Sama-sama. dengan Wali Care-nya. Sama-sama, Karena insya kita Allah. membutuhkan orang-orang hebat seperti anak-anak Wali ini yang punya Amin, hati Allahumma amin. luar biasa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.